Kalau saya bilang uang triliun milik rakyat Indonesia sedang hilang, bukan karena korupsi, tapi karena jebakan yang membuat anak mudanya rela diperbudak di luar negeri. Anda percaya? Sadar atau tidak? Ada satu tragedi besar yang sedang berlangsung di sekitar kita. Tragedi ini nyaris tidak pernah dibicarakan secara jujur, tidak masuk laporan resmi negara, tidak menjadi headline utama media, dan seringkali tenggelam oleh ributnya isu politik harian. Padahal dampaknya nyata, sangat nyata, dan menghancurkan dalam beberapa tahun terakhir uang rakyat Indonesia. Bukan uang koruptor, bukan uang konglomerat, mengalir deras ke luar negeri. Bukan puluhan miliar, bukan ratusan miliar. Angkanya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Yang lebih mengejutkan, uang ini tidak mengalir ke Amerika atau Eropa. Tujuannya justru sebuah negara kecil di Asia Tenggara, Kamboja. Dan uang itu bukan berasal dari orang kaya, bukan dari pemilik pabrik, bukan dari investor besar. Dengan panduan ini, saya belajar cara konsisten mendapatkan dolar dari affiliate luar negeri. Ini benar-benar menginspirasi. Aku spill caranya step by step di e-course ini. Klik link di deskripsi sekarang. Mayoritas berasal dari masyarakat berpenghasilan di bawah UMR. Anak muda yang baru lulus sekolah, fresh graduate, yang tak kunjung mendapat pekerjaan layak, lulusan SMP dan SMA, yang sedang berjuang bertahan hidup. Mereka bukan orang serakah, mereka hanya ingin hidup sedikit lebih layak. Namun justru dari merekalah aliran uang terbesar itu berasal. Ini bukan gosip media sosial, bukan cerita sensasional. Demi klik, ini adalah realitas pahit yang sedang menggerogoti masa depan satu generasi. Ribuan anak muda Indonesia meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, dan mempertaruhkan nyawa demi satu mimpi sederhana, hidup yang lebih baik. Mereka tidak berangkat sebagai kriminal, tidak berangkat dengan niat jahat. Mereka berangkat sebagai korban. Korban sistem, korban ilusi, cepat kaya, dan korban dari sebuah industri gelap yang terorganisir, sangat rapi. Jika kita bertanya kemana mereka pergi, jawabannya hampir selalu sama Sihanoukville, sebuah kota pesisir di Kamboja yang dulunya hanyalah wilayah sepi, sawah, dan kampung nelayan. Bertahun-tahun lalu, namanya nyaris tidak dikenal siapapun. Namun, hari ini, Sihanoukville berubah drastis. Gedung tinggi, berdiri di mana-mana, kasino, hotel mewah, pusat server judi online, dan markas sindikat penipuan internasional tumbuh dengan kecepatan yang mencurigakan. Perubahan ini terjadi begitu cepat, begitu brutal, dan hampir seluruhnya ditopang oleh uang haram. Sebagian besar dari mereka tidak berangkat melalui jalur resmi. Mereka menyamar sebagai turis. Polanya hampir selalu sama, dari kampung halaman menuju Medan, menyeberang ke Malaysia, lalu masuk ke Kamboja. Di atas kertas, semuanya terlihat normal. Tidak ada yang mencurigakan. Namun di balik itu, mereka sebenarnya sedang menuju sebuah jebakan. Jebakan yang baru mereka sadari saat semuanya sudah terlambat. Banyak orang bertanya, kenapa judi online dan penipuan digital begitu sulit diberantas? Jawabannya sederhana, tapi mengerikan. Karena ini bukan lagi kejahatan pinggiran, ini adalah industri. Industri tua, terorganisir, dan menghasilkan uang dalam jumlah yang luar biasa besar. Di Kamboja, bisnis ini tidak beroperasi sembunyi-sembunyi. Ia hidup berdampingan dengan infrastruktur, kebijakan, bahkan aparat. Ketika sebuah kejahatan sudah menjadi penopang ekonomi, maka hukum perlahan kehilangan maknanya. Alur uangnya bekerja sangat rapi. Inilah mengapa penindakan selalu terasa terlambat. Uangnya sudah pergi lebih dulu. Sementara itu, Kamboja sendiri memiliki fondasi ekonomi yang rapuh. Wilayah kecil, sumber daya terbatas, dan sejarah konflik panjang membuat negara ini sangat mudah tergoda oleh uang cepat. Akhirnya, perjudian dan penipuan dijadikan jalan pintas bertahan hidup. Namun yang menikmati hasilnya hanyalah segelintir elit. Rakyat biasa justru semakin terjepit. Harga tanah melonjak, sewa rumah tak masuk akal, dan
biaya hidup melambung. Di balik gedung mewah dan lampu kasino yang gemerlap, tersimpan cerita yang jauh lebih gelap. Diperkirakan puluhan ribu warga negara Indonesia kini bekerja secara ilegal di sana. Mereka direkrut dengan pola yang hampir selalu sama. Lowongan kerja palsu, janji gaji puluhan juta, fasilitas lengkap, dan kehidupan nyaman di luar negeri. Bagi anak muda yang menganggur, tawaran ini terdengar seperti mukjizat. Namun, setibanya di sana, mimpi itu runtuh seketika. Paspor ditahan. Mereka dikurung di kompleks berpagar. Jam kerja mencapai 16 jam sehari. Pekerjaan IT dan customer service hanyalah kedok. Kenyataannya, mereka dipaksa menjadi admin judi online dan penipu digital. Jika target tidak tercapai, hukumannya kejam. Ini bukan eksploitasi tenaga kerja. Ini adalah perbudakan modern. Ironisnya, dalam sistem kejam ini, orang Indonesia dipaksa menipu sesama orang Indonesia. Bangsa ini, tanpa sadar, sedang memakan bangsanya sendiri. Kerugian finansial memang besar, tetapi kerugian manusianya jauh lebih mengerikan. Trauma, gangguan mental, dan masa depan yang hancur sebelum usia ke-30. Jika fenomena ini dibiarkan, kita sedang menciptakan satu generasi yang rusak. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Video ini dibuat untuk menyadarkan, karena uang bisa dicari kembali, tetapi generasi yang hancur tidak akan pernah bisa diganti. Fenomena ini bukan hanya persoalan moral atau sosial, ini adalah persoalan ekonomi makro yang sangat serius. Ketika ratusan triliun rupiah uang domestik mengalir ke luar negeri melalui jalur ilegal, dampaknya langsung terasa pada likuiditas nasional. Uang yang seharusnya berputar di UMKM, perbankan, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja justru hilang tanpa jejak. Dalam jangka panjang, ini melemahkan daya beli masyarakat, mempersempit ruang pertumbuhan ekonomi, dan menambah tekanan terhadap stabilitas keuangan negara. Masalah ini juga berkaitan langsung dengan rendahnya literasi keuangan dan literasi digital. Banyak masyarakat belum memahami bagaimana sistem keuangan digital bekerja, bagaimana risiko aset kripto digunakan untuk pencucian uang, dan bagaimana jebakan psikologis dalam perjudian online dirancang secara ilmiah. Tanpa edukasi finansial yang memadai, masyarakat menjadi target empuk. Inilah sebabnya mengapa negara-negara dengan literasi keuangan tinggi memiliki tingkat kejahatan digital yang jauh lebih rendah. Dari sisi kebijakan, fenomena ini menunjukkan celah besar dalam sistem perlindungan tenaga kerja dan pengawasan lintas negara. Regulasi ketenaga kerjaan belum mampu mengimbangi kecepatan perekrutan ilegal berbasis digital. Pengawasan transaksi keuangan masih tertinggal dibandingkan kecanggihan teknologi blockchain. Selama celah ini dibiarkan, industri gelap akan selalu satu langkah lebih maju daripada hukum. Bagi dunia usaha yang sah, dampaknya juga tidak kecil. Perusahaan legal harus bersaing dengan ekonomi bayangan yang tidak membayar pajak, tidak mematuhi standar ketenaga kerjaan, dan tidak tunduk pada regulasi. Ini menciptakan ketidakadilan struktural dalam ekosistem bisnis nasional. Ketika ekonomi ilegal tumbuh subur, iklim investasi yang sehat justru tertekan. Ke depan, isu ini akan semakin relevan dengan pembahasan besar tentang transformasi digital, ekonomi berbasis teknologi, dan keamanan siber. Negara yang gagal melindungi warganya di era digital akan membayar mahal dalam bentuk kehilangan talenta muda, peningkatan beban sosial, dan ketergantungan ekonomi yang berbahaya. Ini bukan hanya soal hari ini, tetapi tentang arah masa depan bangsa. Karena itu, kesadaran publik adalah langkah pertama yang paling penting. Bukan untuk menyalahkan korban, tetapi untuk mendorong kebijakan yang lebih cerdas, edukasi yang lebih kuat, dan perlindungan yang lebih nyata. Jika kita ingin bicara tentang Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan kuat secara generasi, maka masalah ini tidak bisa lagi dianggap isu pinggiran. Ini adalah persoalan utama yang menentukan siapa yang benar-benar akan menikmati masa depan.